Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami berkumpul lagi untuk mendengarkan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan Kristen kami, yaitu persatuan dan keharmonisan antara umat gereja. Hal ini penting karena agar orang lain tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bukalah hati kami, pikiran kami, dan kami dapat menerima apa yang Engkau ajarkan ini. Karena kami mau orang-orang lain melihat kami sebagai anak-anak Allah, sehingga mereka tertarik untuk mengikuti Engkau. Tuhan Yesus, bimbinglah kami dan jadikanlah kami murid-murid-Mu yang suka akan persatuan dan keharmonisan, bukan yang suka cekcok dan suka akan keributan, Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya saudara, hari ini adalah topik mengenai bagaimana kita harmonis, bersatu, dan tidak suka cekcok, saudara. Karena banyak orang Kristen yang sukanya cekcok, ya, sukanya berantem. Nah, itu tandanya bukan orang Kristen, itu adalah tandanya orang yang menjadi milik setan. Setan itu suka keributan, tapi orang Kristen itu suka persatuan dan keharmonisan. Ya, sama-sama karaoke, sama-sama senang, itu tandanya orang Kristen. Tapi kalau demennya ribut itu tuh anak setan itu, saudara, ya. Oke, ini diambil dari Matius 18. Jadi sang raja yaitu Tuhan Yesus mengajarkan prinsip persatuan dan keharmonisan. Ya, habis ini dua menjadi satu. Ya, saudara, pendahuluan. Mengapa banyak anak Tuhan mengalami kesulitan untuk bergaul satu sama lain? Ya karena pengen menang sendiri, pengen menjadi yang the best daripada yang lain gitu ya. Nah, sebuah puisi yang saya dengar menyatakan masalah tersebut dengan sempurna. Gunung ada ketinggiannya sendiri, laut ada kedalamannya sendiri. Setiap orang ada kekuatannya sendiri. Mengapa harus bersaing? Angin ada kebebasannya sendiri, embun ada kelembutannya sendiri. Setiap orang ada sifatnya sendiri. Mengapa harus menjadi orang lain? Saudara, dengan begitu banyaknya perpecahan dan pertikaian di antara orang-orang Kristen yang mengaku dewasa ini, kita sangat membutuhkan pelajaran hari ini. Kita sangat membutuhkan apa yang Matius 18 ajarkan. Yesus menegur murid-muridnya karena ada kesombongan dan keinginan mereka untuk mendapatkan kebesaran duniawi. Dan dia mengajarkan kepada mereka 3 hal penting untuk persatuan dan keharmonisan di antara umat Tuhan. Saudara, 3 hal ini penting untuk bisa bersatu. Pertama adalah kerendahan hati, ya, bukan kesombongan. Yang kedua adalah kejujuran, bukan drama. Yang ketiga adalah pengampunan, bukan dendam dan kepahitan di dalam hati. Ya, jadi 3 hal ini adalah hal yang kita harus punya jikalau kita mau hidup bersatu dan hidup harmonis di antara umat Tuhan. Kita mulai dengan hal yang pertama dan hal yang paling penting, yaitu kerendahan hati. Kita baca dulu firman-Nya, Matius 18 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi anak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkannya di dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu.
Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, saudara. Saudara, seorang telah secara akurat mendefinisikan kerendahan hati seperti suatu rahmat yang ketika Anda tahu Anda memilikinya, Anda telah kehilangannya. Telah dikatakan dengan tepat, kerendahan hati yang sejati bukan berpikir rendah tentang diri sendiri. Bukan minder, saudara. Tetapi itu kerendahan hati sama sekali tidak memikirkan diri sendiri. Dia lebih memikirkan orang lain. Dia tidak egois, ya. Nah, saudara, untuk persatuan ada kebutuhan akan kerendahan hati. Siapakah di antara kita yang terbesar adalah topik diskusi yang berulang kali di antara para murid. Karena kita sering menemukannya disebutkan dalam catatan Injil. Peristiwa baru-baru ini akan memperburuk masalah, khususnya yang berkaitan dengan Petrus. Bagaimanapun Petrus telah berjalan di atas air, berada di puncak gunung bersama Tuhan Yesus, dan bahkan telah membayar pajaknya melalui mujizat ikan, saudara. Fakta bahwa Yesus telah berbagi dengan para murid kebenaran tentang penderitaan dan kematiannya yang akan datang tidak mempengaruhi mereka. Mereka nggak pengaruh tentang apa yang Yesus katakan tentang kematian dan kebangkitannya. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan posisi apa yang akan mereka miliki dalam kerajaannya. Para murid begitu asik dengan masalah ini sehingga mereka benar-benar berdebat satu sama lainnya. Keegoisan dan perpecahan umat Allah merupakan skandal bagi iman Kristen. Apa yang menyebabkan masalah-masalah ini? Yaitu kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan adalah kenikmatan berada di atas orang lain, yaitu menganggap diri kita lebih penting daripada yang sebenarnya. Saudara, kesombonganlah yang menuntun manusia ke dalam dosa sejak awal. Ketika orang Kristen hidup hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, pasti akan ada konflik dan perpecahan di dalam gereja. Ya, saudara, teladan kerendahan hati. Para murid menunggu dengan napas terengah-engah sampai Yesus menyebutkan nama orang terbesar di antara mereka. Namun, Yesus sama sekali mengabaikan mereka dan memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Anak ini adalah contoh kebesaran sejati. Anak kecil nggak berebut kebesaran, saudara, ya. Kerendahan hati sejati dimulai untuk mengenali diri sendiri, menerima diri sendiri, dan menjadi diri sendiri. Anda yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Itu berarti menghindari dua ekstrim. Kadang-kadang ada orang yang minder, saudara. Akhirnya minder, tidak mau melakukan apa buat Tuhan. Siapa kok aku tuh, katanya, ya. Menganggap diri Anda kurang dari seharusnya, ya. Seperti yang dilakukan Musa ketika Tuhan memanggilnya. Atau menganggap diri Anda lebih dari seharusnya. Gue kan begini, harusnya gue bisa dapat lebih baik dari ini. Nah, orang-orang benar-benar rendah hati tidak mengingkari karunia yang telah diberikan Tuhan kepadanya, tetapi menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Anak yang tidak manja memiliki karakteristik yang membuat orang rendah hati. Percaya, ketergantungan, keinginan untuk membuat orang lain bahagia, tidak membanggakan diri, atau keinginan egois untuk menjadi lebih besar dari orang-orang lain. Secara alami, kita semua adalah pemberontak untuk menjadi selebriti daripada pelayan.
Dibutuhkan banyak pengajaran bagi kita untuk mempelajari pelajaran tentang kerendahan hati. Para murid ingin tahu siapa yang terbesar di kerajaan itu. Tetapi Yesus memperingatkan mereka bahwa tanpa kerendahan hati, mereka bahkan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan itu. Ya, mereka pengen tahu siapa yang terbesar, tetapi Yesus katakan tanpa kerendahan hati, mereka bahkan masuk pun nggak bisa. Mereka harus bertobat, berbalik dalam pemikiran mereka, atau mereka sama sekali tidak pernah berhasil. Tampaknya Yesus dalam ayat-ayat ini memadukan dua konsep. Sebagai anak manusia, contoh kerendahan hati, dan sebagai anak Tuhan berapapun usianya. Sebagai orang Kristen, kita tidak hanya harus menerima anak-anak kecil demi Yesus, tetapi kita juga harus menerima semua anak Allah dan berusaha melayaninya. Menyebabkan seorang anak kecil berdosa atau menyesatkannya adalah masalah yang sangat-sangat serius. Ya, sama seriusnya dengan menyebabkan orang percaya lainnya tersandung karena contoh kita yang buruk. Kerendahan hati yang sejati memikirkan orang lain, bukan diri sendiri. Ya, saudara. Yesus menjelaskan bahwa kita memiliki 4 sikap yang berbeda terhadap anak-anak, dan akibatnya terhadap kerendahan hati yang sejati. Kita dapat berusaha menjadi seperti anak-anak dalam kerendahan hati sejati seperti kepada Tuhan, atau kita hanya dapat menerima mereka karena Yesus menyuruh kita melakukannya. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan menyebabkan mereka tersandung dan bahkan akhirnya membenci mereka. Berbahaya sekali memandang rendah anak-anak, karena Allah sangat menghargai mereka. Ketika kita menyambut seorang anak atau orang Kristen yang percaya, kita menyambut Kristus. Bapa memelihara mereka dan para malaikat menjaga mereka. Seperti gembala yang baik, Allah mencari yang terhilang dan menyelamatkan mereka, dan kita tidak boleh membiarkan mereka binasa. Jika gembala mengejar domba dewasa, betapa pentingnya ia melindungi domba-domba itu. Pada masa-masa penelantaran dan pelecehan anak saat ini, kita perlu menanggapi peringatan Kristus dengan lebih serius. Lebih baik tenggelam dengan batu kilangan yang berat di leher seseorang daripada menyiksa seorang anak dan menghadapi penghakiman Allah. Saudara, harga kerendahan hati, the value of the humility. Orang-orang benar-benar rendah hati membantu membangun orang lain, bukan menjatuhkan mereka. Ia adalah batu loncatan untuk orang lain, bukan batu sandungan. Oleh karena itu, apapun yang membuat aku tersandung harus disingkirkan dalam hidupku. Karena jika tidak, aku menyebabkan orang lain tersandung. Yesus telah mengucapkan kata-kata serupa di khotbah di bukit. Paulus menggunakan mata, tangan, kaki untuk menggambar ketergantungan timbal balik dari anggota tubuh Kristus. Saudara, kerendahan hati dimulai dengan pemeriksaan diri sendiri, berlanjut dengan penyangkalan diri. Yesus tidak menyarankan agar kita melukai tubuh kita, karena melukai tubuh fisik kita tidak pernah mengubah kondisi rohani kita. Sebaliknya, ia memerintahkan kita untuk melakukan operasi rohani pada diri kita sendiri, membuang apapun yang membuat kita tersandung atau yang membuat orang lain tersandung. Orang yang rendah hati mengutamakan Yesus dan orang lain, kemudian ia baru mengutamakan diri mereka sendiri. Ia senang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ia senang menjauhkan diri pada hal yang baik untuk diri sendiri jika itu membuat orang lain bahagia. Mungkin komentar terbaik dengan hal ini adalah Filipi 2 ayat 1-18. Itu adalah kerendahan hati, saudara. Yang kedua adalah kejujuran, ya. Jadi kadang-kadang orang lain nggak mau jujur, mereka cenderung memainkan drama lah, yang bikin pusing lah pokoknya. Pokoknya pada dasarnya mereka nggak mau ngaku, nggak mau jujur, ya. Dan ini merusak sekali persatuan dan kesatuan. Karena itu hal kedua yang harus dimiliki oleh orang Kristen adalah jujur aja udah. Kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau kamu ada hati kamu ada unek-unek apa yang ngomong aja, jangan pakai drama yang pusingin orang lain, ya saudara. Itu adalah dosa. Ya, mari kita baca firman-Nya. Matius 18 ayat 15-20. Apabila saudaramu berbuat dosa,
tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku untuk bertobat, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Oke, saudara, bagian kedua adalah kejujuran. Saudara, kita tidak selalu bersikap rendah hati. Ada kalanya baik sengaja maupun tidak kita menyinggung perasaan orang lain dan menyakiti mereka. Ya, mungkin karena kita tidak sengaja, saudara. Ya, bahkan hukum Perjanjian Lama mengakui dosa karena ketidaktahuan. Dan Daud berdoa agar dibebaskan dari kesalahan-kesalahan tersembunyi. Yang berarti kesalahan-kesalahan yang tersembunyi bahkan bagi mataku sendiri. Kesalahan-kesalahan yang kita sendiri kadang-kadang tidak tahu gitu loh, saudara. Ya, yang tidak sengaja. Apa yang harus kita lakukan ketika orang Kristen lain telah berdosa terhadap kita atau menyebabkan kita tersandung? Tuhan Yesus memberikan kita beberapa petunjuk. Pertama adalah jaga kerahasiaan masalah tersebut, agar kita jangan menyebabkan kesalahan-kesalahan tersembunyi soalnya. Dekati orang berdosa dan bicaralah dengannya secara pribadi. Mungkin saja ia bahkan tidak menyadari apa yang telah ia lakukan. Atau meskipun ia melakukannya dengan sengaja, sikap tunduk dan kasih Anda sendirinya akan membantunya untuk bertobat dan meminta maaf. Ya, di atas segalanya datanglah kepadanya dengan tujuan untuk memenangkan hati saudara Anda, bukan untuk memenangkan pertengkaran. Adalah mungkin untuk memenangkan pertengkaran tetapi kehilangan saudara Anda. Kita harus memiliki roh kelemah lembutan dan kelembutan ketika kita berusaha memulihkan saudara kita. Kita tidak boleh mengutuk pelaku kesalahan dan menyebarkan gosip. Kita harus dengan penuh kasih berusaha membantunya sama dengan cara yang sama seperti kita membantu ketika situasinya terlebih. Kata memulihkan dalam Galatia 6 ayat 1 adalah kata medis Yunani yang berarti menyembuhkan tulang yang dipatah. Pikirkan tentang kesabaran dan kelembutan yang dibutuhkan. Tetapi kalau orang itu ngeyel, orang itu selalu gak mau ngaku, orang itu selalu untuk melakukan terus menerus, saudara, mintalah bantuan dari orang lain. Misalnya di dalam gereja, misalnya ada orang yang bagaimana terhadap saya atau bagaimana, dan saya nggak bisa lagi melakukannya, saya minta bantuan Pak Freddy misalnya. Ya, jika pelaku kesalahan menolak untuk memperbaiki keadaan, maka kita mungkin merasa bebas untuk berbagi beban dengan 1 atau 2 orang percaya yang dapat diandalkan. Ya, kita bisa sharing kepada orang percaya atau mungkin pemimpin yang bisa diandalkan. Kita harus berbagi fakta sebagaimana kita lihat dan meminta nasihat doa dari saudara-saudara seiman. Bagaimanapun, mungkin saja kita yang salah, saudara. Ya. Nah, jika saudara-saudara seiman atau atasan kita merasa bahwa tujuannya memang benar, maka kita dapat bersama-sama pergi ke pelaku kesalahan dan mencoba sekali lagi untuk memenangkannya. Orang-orang ini tidak hanya dapat membantu dalam doa dan persuasif, tapi mereka juga menjadi saksi bagi gereja tentang kebenaran percakapan tersebut. Ketika dosa tidak ditangani dengan jujur, dosa ini akan menyebar, ya. Apa yang dulunya merupakan masalah antara 2 orang kini akan berkembang menjadi masalah antara 4 atau 5 orang. Tidak heran Yesus dan Paulus membandingkan dosa dengan ragi karena dosa ini bisa menyebar. Harus di stop, saudara. Nah, jika sudah 2 atau
sudah berbagi 2 atau 3 orang udah tahu saudara, kita minta bantuan gereja ya. Ingatlah, tujuan kita bukanlah memenangkan kasus, tetapi memenangkan saudara kita. Kata diperoleh dalam Matius 18 ayat 15 digunakan 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22 untuk merujuk pada memenangkan yang terhilang. Bukan memenangkan yang diselamatkan, tetapi memenangkan yang diselamatkan juga penting ya. Ini adalah penyebutan kedua Tuhan kita tentang gereja. Dan di sini gereja memiliki arti sebagai perkumpulan orang-orang percaya setempat. Murid-murid Tuhan dibesarkan di sinagoga Yahudi, jadi mereka terbiasa dengan disiplin jemaat seperti ini. Apa yang awalnya merupakan masalah pribadi antara 2 orang, kini menjadi masalah terbuka yang dapat dilihat oleh seluruh jemaat. Disiplin jemaat merupakan pelayanan yang terabaikan akhir-akhir ini, tetapi juga diajarkan di dalam surat-surat yang saya sebutkan di sini saudara ya. Sama seperti anak-anak di rumah membutuhkan disiplin, demikian juga anak-anak Tuhan di jemaat membutuhkan disiplin ya. Jika pada saat masalah tersebut sampai ke seluruh jemaat dan si pelanggar itu nggak mau bertobat dan berubah pikiran, maka dia harus didisiplinkan. Ia tidak dapat diperlakukan sebagai saudara rohani lagi karena ia telah kehilangan posisi itu. Ia hanya dapat diperlakukan sebagai orang di luar jemaat, tidak dibenci, tetapi juga tidak disegani. Saudara, jagalah kerohanian jemaat tersebut, itu yang paling penting. Jemaat setempat harus berada dalam kondisi rohani yang terbaik sebelum berusaha mendisiplinkan seorang anggota. Ketika jemaat mendisiplinkan seorang anggota, sebenarnya jemaat itu sedang menguji atau mendisiplinkan diri sendiri. Itulah sebabnya Tuhan kita menambahkan kata-kata ini tentang otoritas, doa, dan persekutuan. Kita tidak dapat mendisiplinkan orang jika kita sendiri tidak didisiplinkan. Apapun yang kita lepaskan, kita yang izinkan ke dalam jemaat harus juga terlebih dahulu diizinkan oleh Allah. Jemaat harus berada di dalam otoritas firman Allah. Ini adalah satu-satunya otoritas yang tertinggi di dalam gereja. Disiplin jemaat tidak merujuk pada sekelompok orang Kristen yang bertindak seenaknya. Ya kalau gua ngomong iya ya atau iya, kalau bukan kita harus bertindak pada otoritas firman Tuhan. Sebaliknya itu berarti bahwa Allah menjalankan otoritasnya di dalam melalui jemaat tersebut untuk memulihkan anak-anak yang bersalah. Tidak hanya harus ada otoritas firman, tetapi harus juga ada doa. Kata setuju dalam bahasa Yunani memberi kita kata simfoni dalam bahasa Inggris. Jemaat harus sepakat dalam doa ketika berusaha mendisiplinkan anggota yang bersalah. Melalui doa dan firman kita tahu kehendak Bapa dalam masalah ini. Terakhir harus ada persekutuan. Gereja lokal harus menjadi komunitas penyembah yang mengakui kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Roh Kudus Allah dapat menghukum baik pelanggar maupun gereja, dan dia bahkan dapat menghakimi dosa di tengah-tengah mereka. Ada kebutuhan yang mendesak akan kejujuran di gereja ini. Berbicara kebenaran dengan kasih adalah standar Allah. Jika kita mempraktikkan kasih tanpa kebenaran, ya, yang penting gue baik sama dia, itu munafik saudara, ya, itu munafik. Namun jika kita mencoba memiliki kebenaran tanpa kasih, itu adalah kebrutalan. Yesus selalu mengajarkan kebenaran dengan kasih. Jika kebenaran menyakitkan, itu karena seorang sahabat melukai dengan setia. Namun perlu diingat bahwa kerendahan hati harus datang sebelum kejujuran. Seorang Kristen yang sombong tidak dapat mengatakan kebenaran dengan kasih. Ia akan menggunakan kesalahan saudaranya sebagai senjata untuk bertengkar dan bukan sebagai alat untuk membangun. Hasilnya akan berupa ketidakharmonisan dan pertikaian lebih besar. Masalah internal pertama gereja perjanjian baru adalah ketidakjujuran. Ananias dan Safira mencoba membuat anggota gereja percaya bahwa mereka lebih rohani daripada mereka sebenarnya. Mereka berbohong kepada diri mereka sendiri dengan berpikir bahwa mereka bisa lolos dari kedok. Mereka berbohong kepada sesama orang Kristen dan para pemimpin gereja. Mereka mencoba berbohong kepada Roh Kudus. Hasilnya adalah penghakiman dan kematian. Tuhan mungkin tidak membunuh setiap orang munafik di gereja saat ini, tetapi kemunafikan tentu saja membantu membunuh gereja. Ya, tidak jujur saudara. Sebenarnya maunya apa saudara? Sebenarnya lu benar atau salah dia nggak berani jawab. Ya, itu adalah munafik.
Masalah internal kedua berkaitan dengan orang-orang yang diabaikan. Para anggota dan pemimpin menghadapi masalah ini dengan kebenaran dan kasih, dan hasilnya adalah berkat. Ya, dibutuhkan kebenaran dan kasih, dan keduanya harus digunakan dengan kerendahan hati, yaitu memikirkan orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Ya, saudara, bagian ketiga adalah tentang pengampunan. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi itu kepada tuan mereka. Raja itu pun memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi kamu?' Maka marahlah tuannya itu lalu menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Ya, saudara, ini suatu ayat yang bagus sekali untuk kita pelajari. Ketika kita mulai hidup dalam suasana kerendahan hati dan kejujuran, kita juga harus mengambil beberapa resiko dan mengantisipasi beberapa bahaya. Jika kerendahan hati dan kejujuran tidak menghasilkan pengampunan, saudara, hubungan tidak dapat diperbaiki dan diperkuat. Petrus menyadari resiko yang terlibat dan bertanya kepada Yesus bagaimana ia harus menanganinya di masa yang akan datang. Namun Petrus melakukan beberapa kesalahan serius. Pertama-tama, ia sendiri kurang rendah hati. Ia yakin saudaranya akan berdosa terhadapnya, tetapi ia tidak terhadap saudaranya. Kesalahan kedua Petrus adalah meminta batasan dan ukuran. Di mana kasih, saudara, tidak ada batasan atau dimensi. Petrus mengira ia menunjukkan iman dan kasih yang besar ketika ia menawarkan untuk mengampuninya setidaknya 7 kali. Bagaimanapun para rabi mengajarkan bahwa 3 kali mengampuni itu sudah cukup. Jawaban Tuhan Yesus adalah sampai 70 kali atau 490 kali. Pasti mengejutkan Petrus. Siapa yang dapat menghitung pelanggaran sebanyak itu? Tetapi itulah inti yang Yesus katakan. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pada saat kita mengampuni saudara kita sebanyak itu, sebenarnya kita sudah terbiasa mengampuni. Tetapi Yesus tidak menasihati pengampunan yang sembrono atau yang dangkal. Wah, lu harus mengampuni, wah gini-gini. Kalau misalnya pengampunan kita tidak membuat orang itu berubah, ya percuma, saudara. Ya, kasih Kristen itu tidak buta, saudara. Pengampunan yang dituntut Kristus didasarkan pada petunjuk yang ia berikan pada Matius 18 ayat 15 sampai 20. Ya, yang tadi kita udah bicarakan. Jika satu orang berdosa terus, cari orang lain untuk kita bicarakan, karena kesaksian 2 atau 3 orang lain atau sah. Kalau misalnya dia tidak bertobat lagi, kasih tahu seluruh gereja. Ya, jika seorang saudara bersalah karena dosa yang berulang, tidak diragukan lagi ia akan menemukan kekuatan dan kuasa untuk menaklukkan dosa itu
melalui dorongan dari saudara-saudara yang penuh kasih dan pemaaf. Jika kita mengutuk seseorang saudara, kita akan mengeluarkan yang terburuk dalam dirinya. Tetapi jika kita menciptakan suasana kasih dan pengampunan, kita dapat membantu Allah mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya. Perumpamaan ini menggambarkan kuasa pengampunan. Penting untuk dicatat bahwa perumpamaan ini bukan tentang keselamatan, karena keselamatan sepenuhnya adalah kasih karunia yang diberikan tanpa syarat, bukan karena kita melakukan sesuatu. Jika kita menjadikan pengampunan Allah sebagai sesuatu yang sementara, berarti kita melanggar kitab suci. Saudara, perumpamaan ini membahas tentang pengampunan antar saudara, bukan antara orang berdosa yang terhilang dengan Allah. Penekanan pada pasal ini adalah pada saudara yang mengampuni saudara. Tokoh utama dalam perumpamaan ini mengalami 3 tahap dalam pengalaman pengampunannya. Pertama, dialah seorang debitur, ya. Dia adalah seorang berhutang. Orang ini telah mencuri dana dari raja, ya. Dan ketika pembukuannya diaudit, kejahatannya terungkap. Total pajak yang dipungut di Palestina sekitar 800 talenta setahun. Jadi Anda dapat melihat betapa tidak jujurnya orang ini. Dalam hal daya beli saat ini itu mungkin setara dengan lebih dari 10 juta US dollar. Tetapi orang ini sebenarnya berpikir bahwa dia bisa melunasi utangnya. Dia memberitahu raja bahwa jika diberi cukup waktu dia bisa melunasinya. Kita melihat 2 dosa di sini adalah kesombongan dan kurangnya pertobatan yang tulus. Orang ini tidak malu karena mencuri uang, ia malu karena ketahuan, dan dia benar-benar mengira dirinya cukup kaya untuk mendapatkan uang untuk membayar kembali ke rekening raja. Pada perekonomian pada masa itu, seorang harus bekerja 20 tahun untuk mendapatkan 1 talenta. Kasusnya tidak ada harapan, dia tidak akan bisa untuk membayar raja. Kecuali satu hal, raja adalah orang berbelas kasih. Ia menanggung kerugian dan mengampuni hambanya. Ini berarti bahwa orang tersebut bebas dan ia beserta keluarganya tidak akan dijebloskan ke dalam penjara debitur. Hamba itu tidak layak mendapatkan pengampunan itu, tetapi itu adalah murni tindakan kasih dan belas kasihan dari sang raja. Dalam kasus kedua, ia adalah seorang kreditor, orang berhutang kepada dia. Hamba itu meninggalkan hadapan raja dan pergi menemui seorang hamba lainnya yang berhutang kepadanya 100 dinar. Pekerja rata-rata memperoleh 101 dinar sehari, jadi utang ini tidak berarti dibandingkan apa yang menjadi hutang hamba itu kepada raja. Bukannya berbagi kegembiraan atas pembebasannya sendiri dengan temannya, hamba itu memperlakukan temannya dengan buruk dan menuntut agar ia membayar hutangnya. Si debitur menggunakan pendekatan yang sama seperti hamba itu. Bersabarlah terhadapku, aku akan membayarmu semuanya. Namun hamba yang jahat ini tidak mau memberikan orang lain apa yang ingin orang lain berikan kepadanya. Mungkin ia memiliki hak hukum untuk membicarakan orang, tetapi ia tidak memiliki moral. Ia sendiri sudah diampuni. Bukankah seharusnya ia mengampuni sesama hamba? Ia dan keluarganya telah terhindar dari rasa malu dan penderitaan di penjara. Bukankah seharusnya ia mengampuni temannya? Ya, saudara, akhirnya apa yang menjadi dia seorang debitur yang telah dibebaskan, ia seorang kreditur yang tidak mau mengampuni temannya, akhirnya dia sendiri adalah menjadi seorang tahanan. Awalnya raja membebaskannya dari penjara, tetapi hamba itu kembali ke penjara. Hamba itu menjalankan keadilan dan memasukkan temannya ke penjara. Jadi kamu mau hidup dengan keadilan, kata raja. Oke, kalau begitu kamu akan memperoleh keadilan. Masukkanlah hamba yang jahat itu ke dalam penjara dan siksa dia. Aku akan memperlakukannya seperti apa yang telah diperlakukannya kepada orang lain. Tidak ada pernyataan bahwa seluruh keluarganya dihukum. Bagaimanapun, sang ayahlah yang menyiksa hamba lain dan mengabaikan kebaikan hati sang raja. Saudara, penjara terburuk di dunia adalah penjara hati yang tidak mau mengampuni. Jika kita sendiri menolak mengampuni orang lain, maka kita hanya memenjarakan diri kita sendiri dan menyebabkan siksaan bagi diri kita sendiri. Beberapa orang paling menyedihkan yang pernah saya temui dalam pelayanan saya adalah orang-orang tidak mau mengampuni orang lain. Mereka hidup hanya membayangkan cara untuk menghukum orang lain yang telah berbuat salah kepada mereka. Namun sebenarnya mereka hanya menghukum diri mereka sendiri.
Terus terang, orang yang seperti itu adalah orang yang belum menerima kasih Kristus. Orang itu adalah orang yang belum diselamatkan. Apa yang salah dengan orang ini? Hal yang sama terjadi juga banyak orang Kristen mengaku mereka telah menerima pengampunan, tetapi mereka belum benar-benar mengalami pengampunan di lubuk hati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat berbagi pengampunan dengan orang-orang yang telah berbuat salah kepada mereka. Ini hanya menandakan bahwa mereka itu orang-orang belum diselamatkan, orang-orang belum menerima kasih dari Yesus Kristus. Ya, jika kita hanya hidup menurut keadilan, saudara, selalu berusaha mendapatkan apa yang menjadi milik kita, maka kita akan memenjarakan diri kita. Namun jika kita hidup menurut pengampunan, berbagi dengan orang lain apa yang telah Tuhan bagikan kepada kita, maka kita akan menikmati kebebasan dan sukacita. Petrus meminta tongkat pengukur yang adil. Berapa kali Yesus menyuruhnya untuk mempraktekkan pengampunan dan melupakan tongkat pengukur. Peringatan Tuhan Yesus kita serius. Dia tidak hanya mengatakan bahwa Tuhan hanya menyelamatkan orang yang mengampuni orang lain. Tema perumpamaan ini adalah pengampunan di antara saudara, bukan keselamatan bagi orang berdosa yang terhilang. Yesus memperingatkan kita bahwa Tuhan tidak dapat mengampuni kita jika kita tidak memiliki hati yang rendah hati dan bertobat. Kita mengungkapkan kondisi hati kita yang sebenarnya melalui cara kita memperlakukan orang lain. Ketika kita rendah hati dan bertobat, kita akan dengan senang hati mengampuni saudara-saudara kita. Namun di mana ada kesombongan dan keinginan untuk membalas dendam, saudara, jika saudara masih ada hati seperti ini, saudara, tidak mungkin Anda bertobat. Tidak akan ada pertobatan sejati. Ini berarti Tuhan tidak dapat mengampuni. Dengan kata lain, tidak cukup untuk menerima pengampunan Tuhan atau bahkan pengampunan orang lain. Kita harus mengalami pengampunan itu di dalam hati kita, sehingga hal itu merendahkan hati kita, membuat kita lemah lembut dan pemaaf terhadap orang lain. Hamba dalam perumpamaan itu tidak memiliki pengalaman yang mendalam tentang pengampunan dan kerendahan hati. Ia hanya senang karena terlepas dari kesalahan, tetapi ia tidak pernah benar-benar bertobat. Hendaklah kamu ramah terhadap seorang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4:32. Sabarlah seorang yang terhadap yang lain dan ampunilah seorang terhadap yang lain. Jika ada yang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Kristus Yesus telah mengampuni kamu, demikian juga kamu. Saudara penutup, saudara, ini penting, saudara. Saudara, di bawah pemerintahan kerajaan Allah, belas kasihan itu merupakan satu paket. Anda tidak dapat hidup dengan satu kaki di kerajaan belas kasihan ketika menyangkut dosa-dosa Anda terhadap Allah, dan kaki lainnya di wilayah kebencian dan balas dendam ketika menyangkut dosa orang lain terhadap Anda. Satu paket. Belas kasihan memang merupakan pemberian cuma-cuma dan bukan sesuatu yang Anda peroleh. Tetapi itu adalah pemberian yang setelah Anda menerimanya membentuk dasar bagi hubungan Allah dengan Anda dan bagi hubungan Anda dengan orang lain. Jika Anda benar-benar menerima penawaran cuma-cuma itu akan membentuk dasar di hati kita. Ya, itulah sebabnya Yesus menyatakan orang yang penuh belas kasihan sangat diberkati. Artinya apa? Dengan bersikap penuh belas kasihan terhadap orang lain, Anda menunjukkan bahwa sesungguhnya Anda hidup di bawah belas kasihan Allah di dalam Kristus. Sikap Anda yang penuh belas kasihan terhadap orang lain, saudara, jelaskan merupakan tanda. Saudara, sikap Anda yang penuh belas kasihan terhadap orang lain merupakan tanda bahwa Anda benar-benar telah menerima belas kasihan Allah di dalam Kristus. Dan bahwa Anda pasti akan menerima belas kasihan Allah pada penghakiman terakhir. Ya, dan itulah hal yang membuat umat beragama akan bersatu, harmonis, ya, nggak ada perseteruan, ya. Ini tiga hal yang sangat penting: kerendahan hati, kejujuran, dan pengampunan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.